Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfa Alika Lutfia dengan NIM 125490042 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Institut Teknologi Sumatera. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pressure, temperature, level, and flow instrumentation industrial process. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pressure instrument. Apa sih pressure instrument itu? Nah, pressure instrument itu tekanan terjadi karena adanya gaya yang bekerja terhadap suatu bidang luasan. Tekanan dinyatakan sebagai gaya pada suatu satuan luas. Nah, manometer itu merupakan alat ukur tekanannya. Nah, umumnya tekanan fluida yang diukur di industri proses adalah cairan dan gas. Secara terminologi, pressure dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tekanan absolut atau biasa disebut absolute pressure. Yang kedua ada tekanan relatif atau yang disebut gauge pressure. Yang ketiga ada tekanan hampa atau vacuum pressure. Dan yang keempat ada differential pressure atau tekanan diferensial. Kemudian ini merupakan satuan pressure. Nah, satuan pressure itu ada beberapa macam. Apa saja macamnya itu? Yang pertama itu ada Pascal, ada bar, ada technical atmosphere, ada standar atmosfer, ada torr, dan ada pounds per square inch. Ini merupakan satuan pressure yang bisa digunakan. Kemudian ada pengukuran pressure. Nah, pengukuran pressure ini memiliki beberapa jenis pengukuran tekanan yang seiring digunakan di dalam industri proses, yaitu dapat dikelompokkan sebagai yang pertama ada barometer, yang kedua ada manometer kolom cairan atau tabung U. Terus yang ketiga ada Bourdon tabung Bourdon. Kemudian yang keempat ada diagram pressure gauge. Yang kelima ada Below. Yang keenam ada Maslow gauge. Yang ketujuh ada kapasitas pressure. Dan ada yang kedelapan strain gauge. Yang kesembilan piezoelectric. Nah, kemudian ada pengukuran pressure tabung U. Tabung U atau U-tube adalah contoh sederhana instrumen pengukuran tekanan yang menggunakan kolom zat cair. Alat ukur tekanan ini terdiri dari air atau air raksa di dalam U-shape and umumnya digunakan untuk mengukur tekanan gas. Salah satu ujung dari tabung U dihubungkan ke bidang tekanan yang tidak diketahui dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber tekanan acuan, umumnya tekanan atmosfer, seperti pada gambar ini. Ini merupakan contoh tabung U yang ada kolom zat cairnya. Kemudian ada pengukuran pressure tabung Bourdon tube. Adalah alat ukur tekanan non-liquid yang banyak digunakan di industri proses untuk mengukur tekanan statis, terdiri dari elemen dan dihubungkan secara mekanikal dengan jarum indikator. Nah, prinsip operasinya yaitu tekanan dipandu ke dalam tabung. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan perubahan bentuk penampangnya. Kemudian ada pengukuran Drescourt dengan diagram. Nah, menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastis dari suatu diagram untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu tekanan acuan. Bentuk dari diagram pressure gauge ini terdiri dari kapsul yang dibagi oleh sekat rongga. Seperti ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Satu sisi diagram terbuka bagi tekanan target dan sisi yang lainnya dihubungkan dengan tekanan yang diketahui. Beda tekanan ini secara mekanik membelokkan diagram. Kemudian ada pengukuran pressure dengan elemen diagram. Range normal untuk diagram elemen mulai dari vakum hingga 200 pi akurasi full spans. Nah, gambar ini memperlihatkan berbagai bentuk desain dari diagram kapsul dan multiple kapsul. Ini beberapa bentuk desainnya. Kemudian ada pengukuran pressure dengan elemen bellows. Pengukuran tekanan dengan bellows ini sangat populer digunakan di dalam industri proses
Oleh karena mudah ditangani, elemen Bells ini merupakan elemen elastis yang fleksibel pada arah aksial. Biasanya dibuat dari bahan kuningan, fosfor perunggu, beryllium tembaga, monel, stainless steel, inconel, dan bahan metal lainnya. Dengan elemen ini dapat diperoleh hubungan yang linear antara tekanan dan simpang perubahan volume. Kemudian ada pengukuran pressure dengan kapasitansi. Pengukuran tekanan dengan sensor tekanan kapasitansi beroperasi dengan prinsip jika diagram penginderaan antara dua pelet kapasitor mengalami deformasi oleh diferensial, ketidakseimbangan kapasitas akan terjadi antara dirinya dan kedua pelet. Ketidakseimbangan ini terdeteksi dalam rangkaian jembatan kapasitansi dan dikonversi ke arus keluaran sebesar 4 hingga 200 mA. Diagram pengisolasi sekunder digunakan untuk melindungi diagram penginderaan. Kemudian ada pengukuran pressure dengan strain gauge. Strain didefinisikan sebagai perubahan bentuk material sebagai konsekuensi dari gaya yang diberikan. Strain gauge adalah alat yang menggunakan perubahan resistansi listrik dari kawat di bawah tekanan untuk mengukur tekanan. Pengukuran regangan mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal listrik ketika panjang kawat diubah oleh tegangan atau kompresi, mengubah diameter kawat, dan mengubah hambatan listrik. Perubahan resistasi adalah ukuran tekanan yang menghasilkan distorsi mekanis. Selanjutnya ada pengukuran pressure dengan strain gauge. Ini diukur dengan sebuah jembatan Weinstein yang di strain definisi. Lebih disukai dari jenis keseimbangan nol, sehingga pengukuran regangan tidak membawa arus. Alat pengukuran lengkap termasuk elemen penginderaan, pengukuran regangan yang melekat pada elemen, sumber daya yang stabil, dan perangkat pembacaan. Elemen pengukuran regangan dan strandus khas ditunjukkan pada gambar ini. Ini merupakan pressure dengan strain gauge. Kemudian ada pengukuran pressure dengan piezoelectric yang didefinisikan sebagai pembangkit tegangan listrik karena tekanan pada zat kristal seperti kuarsa, garam Rochelle, termanil, barium titanal, amonium, hidrogen fosfat, dan kristal keramik lainnya. Efek piezoelektrik dapat digunakan untuk mengukur tekanan, gaya, atau akselerasi. Kuarsa adalah kristal yang paling umum digunakan yang menghasilkan efek piezoelektrik. Nah, kristal sinesis dikembangkan untuk menghasilkan efek yang sama dan umumnya memiliki kepekaan yang lebih tinggi daripada kristal alami. Kemudian selanjutnya ada pengukuran pressure dengan piezoelektrik. Nah, karakteristik ini membatasi penggunaannya sebagai perangkat tekanan. Hal ini paling berguna jika variasi tekanan sering terjadi. Ini sangat cocok untuk pengukuran transien tekanan dalam balistik, di mesin pembakaran internal, atau dalam proses reaksi di mana tekanan berubah dengan cepat. Keuntungan utama dari perangkat piezoelektrik adalah hubungan linear antara variasi tekanan dan tekanan output, dan respon frekuensi tinggi. Keuntungan utama dari perangkat piezoelektrik adalah kepekaannya terhadap variasi suhu. Hasil yang dapat diproduksi kembali tidak diperbolehkan kecuali suhu yang dijaga dalam batas dekat. Nah, ini adalah penjelasan dari pengukuran pressure. Nah, yang kedua ini ada temperatur instrumen. Nah, apa itu temperatur instrumen? Temperatur adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Temperatur adalah besaran relatif tergantung pada acuan referensi yang digunakan. Berbagai besaran temperatur menggunakan suatu acuan sebagai dasarnya. Nah, ini merupakan beberapa contoh alat temperatur instrumen. Nah, pengukuran temperatur. Besaran suhu tidak dapat diukur secara langsung. Pengukuran temperatur selalu berdasarkan pada perubahan sifat fisik suatu benda tertentu akibat pengaruh perubahan temperatur.
Prinsip inilah yang digunakan dalam berbagai peralatan pengukuran suhu. Dengan mengetahui sifat fisika suatu benda, maka besaran suhu suatu benda dapat diketahui dengan menggunakan suhu benda referensi yang sudah diketahui nilainya. Nah, ini berbagai perubahan yang digunakan sebagai prinsip dasar suatu alat ukur suhu. Dan terlain ini ada 4 ya. Yang pertama itu perubahan dimensi benda. Yang kedua perubahan tegangan listrik. Yang ketiga ada perubahan tahanan listrik. Yang keempat ada perubahan tekanan cairan dalam suatu blok termometer. Nah, ini macam-macam pengukuran temperatur. Yang pertama ada pengukuran suhu dengan bimetal. Termometer bimetal terdiri dari 2 logam dengan koefisien mulai berbeda yang dilekatkan menjadi satu. Logam yang mempunyai koefisien ekspansi lebih besar akan memuai lebih besar dari logam lainnya. Akibat kenaikan temperatur, batang bimetal terdefleksi pada arah tertentu. Simpangan batang digunakan untuk menyatakan ukuran temperatur di sekitar bahan bimetal daripada campuran besi nikel dengan kuningan yang mempunyai koefisien ekspansi besar. Kemudian ada pengukuran suhu dengan termokopel. Termokopel ditemukan ahli fisika Jerman Estonia Thomas Johann Seebeck tahun 1821. Suatu konduktor akan menghasilkan tegangan ketika diberi gradien dan termal. Peristiwa ini dikenal sebagai efek Seebeck atau termoelektrik. Nah, termokopel sensor temperatur termoelektrik yang terdiri dari 2 kawat logam berlainan. Misal, kormel dan konstantan. Nah, penggabungan pada probe tip dan reference junction. Perbedaan temperatur antara probe tip dan reference ini dideteksi dengan mengukur perubahan tegangan voltage pada referensi yang ini. Nah, pembacaan absolut temperatur kemudian bisa diperoleh dengan kombinasi informasi dari temperatur acuan yang diketahui dengan perbedaan temperatur antara probe tip dengan reference. Nah, kemudian ada pengukuran suhu dengan termokopel. Dalam aplikasinya, termokopel terdiri dari berbagai jenis yang ditetapkan oleh ISA atau Instrument Social of America. Ada beberapa jenisnya ya. Ini ada E, ada J, K, dan T. Nah, ini adalah jenis base metal termokopel dan dapat digunakan untuk mengukur temperatur hingga 1000 derajat Celcius. Nah, kalau jenis ini yang SRB ini adalah noble metal termokopel dan dapat digunakan untuk mengukur temperatur hingga 2000 derajat Celcius. Ini bedanya 1000 derajat Celcius ya. EJKT ini yang untuk 1000 derajat Celcius, SRB ini untuk 2000 derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa referensi yang dari ISA ini ada EJKTRSB. Nah, ini temperatur range ini yang didapat di ISA yang tadi ini. Terus kemudian ada pengukuran suhu dengan RTD. Nah, resistansi suatu material akan berubah terhadap perubahan temperaturnya. Bahan yang digunakan untuk sensor RTD dibagi menjadi 2 macam, yaitu bahan konduktor dan bahan semikonduktor. Bahan konduktor disebut RTD, resisten thermometer detector. Nah, bahan semikonduktor ini dikenal dengan istilah termistor. Nah, kemudian ada pengukuran suhu dengan RTD. Hubungan resisten R dengan temperatur sangat berperan di dalam resisten temperatur detektor. Hubungan RT dari beberapa bahan-bahan RTD digambarkan sebagai berikut, di mana Y-aksis adalah resisten yang dinormalisir terhadap resistance pada 0 derajat Celcius dan Z-aksis adalah temperaturnya. Nah, ini ada pengukuran suhu dengan RTD-nya ini. Ini dikurang dari 550 derajat Celcius itu platinum. Ya. Kemudian ada pengukuran suhu dengan termistor, yang dimana prinsip kerja termistor ini mempunyai kemiripan dengan RTD. Termistor menggunakan resistance untuk mendeteksi temperatur. Nah, perbedaan termistor dengan RTD yaitu metal probe di mana resistance meningkat dengan temperatur.
Termistor menggunakan material keramik semikonduktor, di mana responnya terbalik dengan temperatur. Nah, termistor adalah resisten termometer, di mana hubungan antara resisten dan temperatur ada sangat non-linear. Resistance berubah secara negatif dan tajam dengan suatu perubahan positif di dalam temperatur, seperti ditunjuk pada grafis ini ya. Ini perubahan secara negatif tajam dengan suatu perubahan positif di dalam temperatur. Kemudian ada pengukuran suhu dengan termistor. Nah, sensor termistor dapat mengukur temperatur dari 40-150 linia. Bentuk probe breadth, washer, disk, dan rod ini resistor operasi dari dalam range K, walaupun aktual resisten sampai OHM-nya hingga OHM. Pengukuran suhu, kemudian ada pengukuran suhu dengan pirometer. Pirometer atau radiasi termometer adalah non-kontak instrumen untuk mendeteksi temperatur permukaan dari suatu objek dengan mengukur radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu objek. Panjang gelombang dari radiasi termal terbentang dari 0,1 sampai 4,4000, yaitu dari ultraviolet spektrum, sinar tam spektrum, hingga pertengahan dari infrared. Nah, ini sekian penjelasan mengenai pressure dan temperatur. Ada level, flow. Sekian penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.